Oke, kembali lagi bersama saya di channel Eja Sigit. Oke, di video kali ini sesuai judul ya, saya akan membahas siapa saja sih yang bisa melamar untuk program Tokotegeno ini ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Siapa saja sih yang bisa mendaftar untuk program Tokotegeno ini? Oke, yang pertama yaitu newcomer atau pemula ya. Pemula itu siapa sih? Pemula itu adalah orang yang belum pernah ke Jepang sama sekali ya, untuk program magang atau untuk bekerja di sana. Nah, dan wajib untuk mengikuti dan lulus JLPT N4 atau JFT Basic A2 ya. Nah, untuk sampai di tingkat tersebut tentunya kalian harus mengikuti kursus bahasa selama minimal 6 bulan ya. Kalian intinya harus lulus N4 ya. Itu adalah salah satu syarat untuk kalian mendaftar untuk mengikuti program Tokotegeno ini ya sebagai pemula. Jadi kalian harus kursus selama 6 bulan minimal ya kalau menurut saya. Tapi tergantung kepada diri kita masing-masing juga. Kadang ada yang cepat, misalnya ada yang 3 bulan sudah lulus N4, itu malah lebih bagus ya. Jadi tergantung diri kitanya sendiri ya. Menyerap ilmu atau menyerap ilmu secara cepat atau menyerap ilmu ada yang lambat gitu. Jadi bisa memakan waktu 3-6 bulan ya untuk bisa lulus N4. Nah, tentunya kalian tidak bisa belajar sendiri ya. Adapun orang yang bisa belajar sendiri yaitu melalui platform-platform seperti YouTube seperti itu ya. Tapi saya sarankan kalian yang ingin mengikuti ujian JFT atau JLPT N4, kalian harus mengikuti kursus bahasa ya di LPK terdekat yang ada di sekitar Anda ya. Selain kemampuan bahasa, kalian juga dituntut harus lulus tes skill dari 14 bidang yang kalian pilih salah satunya ya. Misalnya kalian ingin mengikuti dalam bidang pertanian, program pertanian gitu di Tokotegeno ini. Otomatis kalian dituntut harus mempunyai sertifikat pertanian itu sendiri ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin pindah ke Kaigo atau perawat, kalian juga diwajibkan harus mempunyai sertifikat kelulusan dalam bidang Kaigo tersebut ya. Intinya kemanapun kalian ingin mengikuti program tersebut, kalian harus punya sertifikat jurusan tersebut, intinya seperti itu. Dari 14 bidang yang terdaftar ya. Kalau untuk JLPT atau JFT itu diwajibkan ya, minimal N4 atau JFT Basic A2. Itu ya. Nah, jadi syarat untuk newcomers itu ada 2 ya. Yang pertama, kalian harus punya sertifikat JFT Basic A2 atau JLPT N4. Kemudian kalian harus mempunyai sertifikat skill yang kalian ikuti. Misalnya pertanian, peternakan, Kaigo, perawat, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu magang. Bagi peserta magang yang telah menyelesaikan program magang selama 3 tahun dan ingin kembali ke Jepang di bidang yang sama, dengan catatan kalian telah mengikuti tes keterampilan di bidang tersebut ya sebelum kalian pulang ke Indonesia. Nah, gimana dengan peserta yang belum sempat mengikuti tes sebelum pulang ke Indonesia? Kalian bisa meminta hyokachoso kepada perusahaan lama kalian. Jika perusahaan lama telah tutup atau bangkrut, nah kalian diwajibkan harus mengikuti tes skill lagi dari awal ya, seperti itu. Nah, bagi yang tidak tahu ya, hyokachoso itu adalah rekaman hasil penilaian selama kita melakukan magang di perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kembali ke perusahaan lama. Untuk kembali ke perusahaan lama saat magang, kalian cukup menghubungi perusahaan lama saat magang. Tapi dengan catatan, kalian sudah menghubungi pihak perusahaan dan perusahaan sudah setuju akan merekrut kalian kembali untuk bekerja di perusahaan tersebut ya. Kemudian, kalian telah menyelesaikan program magang selama 3 tahun. Dan syarat yang ketiga, bidang kerja kalian di pabrik tersebut itu termasuk dalam kategori program Tokotegeno. Kemudian yang keempat, bidang produksi perusahaan pun saat magang termasuk dalam program Tokotegeno ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan seperti ini. Mas, saya ini pemula, saya awam tentang kerja di Jepang. Program apakah yang sebaiknya saya ambil? Nah, saya sarankan kalian itu mengambil
program magang ya, jangan Toko Tegino kalau kalian awam. Kalau ini saran dari saya ya. Karena apa? Karena program magang itu prosesnya sangat cepat dan tidak membutuhkan sertifikat JLPT N4 sebelum kalian berangkat ke Jepang. Kecuali kalian mengambil program magang di bidang Kaigo ya. Kaigo itu perawat ya. Kalian diwajibkan harus punya dulu JLPTN 4 sebelum kalian berangkat ke Jepang, seperti itu. Kalau di bidang lain itu dibebaskan ya. Dibebaskan maksudnya tidak harus mempunyai JLPTN 4 dulu sebelum kalian berangkat ke Jepang. Jadi kalian tinggal mengikuti saja proses-proses yang telah ditentukan oleh LPK yang kalian ikuti tersebut. Ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Ini sangat singkat sekali ya. Maaf, karena ini lanjutan dari video sebelumnya. Dan bagi yang belum nonton video sebelumnya, perbedaan magang dan Toko Tegino, saya sudah cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Kalian tinggal tonton saja di sana ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.